Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq, Stambuk F551-19150. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan sinopsis tentang sebuah film yang berkaitan dengan digital forensik, dan saya akan mengulas apa saja yang terdapat di dalam film tersebut mengenai tools-tools apa saya digunakan, kemudian teknik khasnya bagaimana, analisis khasnya. Mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya tidak menampilkan PowerPoint, namun saya akan menjelaskan secara singkat, secara padat, jelas, dan singkat. Saya ulangi, nama saya Muhammad Ziaul Haq, Stambuk F551-19150. Baiklah, langsung saja kita ke sinopsisnya, yaitu di dalam film ini diawali dengan sebuah cerita perampokan sebuah bank, yang dimana terdapat 5 orang pelaku, yang diantaranya itu ada 2 orang anak-anak. Nah, 2 orang anak-anak ini akan diselamatkan oleh seorang agen FBI. Nah, agen FBI ini kemudian gagal menyelamatkan anak-anak tersebut karena adanya miskomunikasi antara dia dengan agen FBI yang lain di bawah. Kemudian anak-anak tersebut tertembak. Nah, kisahnya tidak dimulai dari situ, itu hanya bukan untuk memperkenalkan seorang Art Jeffries, yang dimana kita melangkah ke cerita intinya, yaitu dimana terdapat seorang anak kecil yang cacat, mohon maaf dalam tanda kutip, cacat atau autis, namun dia memiliki kelebihan yang tidak dia melihat sesuatu dari sudut pandang lain, berbeda dengan manusia seperti biasanya. Dia suka bermain teka-teki puzzle, teka-teki, permainan teka-teki. Nah, di mana pada suatu hari gurunya memberikan sebuah majalah teka-teki agar anak itu mau bergabung dengan teman-temannya di suatu kelas. Nah, sebelumnya anak ini berusia 9 tahun, dia bernama Simon Lee. Kemudian setelah diberikan teka-teki tersebut, setelah pulang ke rumah, anak tersebut mencoba membuka sebuah teka-teki tersebut dan mencoba memecahkan teka-teki apa saja yang terdapat di dalam majalah tersebut. Usut punya usut, di dalam teka-teki di dalam majalah tersebut, anak ini memecahkan sebuah yang dia tidak tahu, tidak ada orang yang tahu teka-teki tersebut, sebuah chip kriptografi, yang dimana chip tersebut, yang dimana NSA menghabiskan sekitar $2 miliar Amerika untuk menciptakan proyek Mercury, yang dimana teka-teki tersebut merupakan, yang anak ini pecahkan merupakan sebuah kunci chipper yang dimana diyakini tidak akan ada orang yang bisa menembusnya atau tidak akan bisa memecahkan teka-teki kunci chipper tersebut. Nah, yang dimana NSA ini meyakini bahwa kunci tersebut akan membantu agen mereka dengan Myanmar, agen mereka yang menyamar di pihak asing untuk mengirimkan informasi yang terenkripsi dengan chipper ini. Namun entah kenapa, kita kembali lagi, 2 orang kriptografer dari NSA, yakni Dean Grandil dan Leo Petransky, memuat kunci chipper ini ke sebuah majalah teka-teki. Nah, dari majalah teka-teki tersebut, anak ini mampu memecahkan kunci chipper tersebut, kemudian menelpon Dean dan Leo. Namun bos dari Dean dan Leo ini, yang merupakan pemegang proyek Mercury ini, yakni Nicholas Kudrow, mencoba untuk membunuh Simon agar tidak ada orang lagi yang dapat mengetahui
apa namanya kunci, dibilang tadi kode super, yaitu chipper tersebut. Nah, kemudian setelah berjalannya cerita tersebut, akhirnya yang terbunuh adalah kedua orang tua Simon, di mana Nicholas Kudrow mengutus anak buahnya ke rumah Simon, si anak kecil ini. Kemudian yang terbunuh adalah kedua orang tuanya, tapi anak ini kemudian sembunyi di suatu kamarnya. Setelah diselidiki, datanglah seorang Art Jeffries, yang dimana Art Jeffries tersebut dapat berhasil menemukan anak tersebut yang bersembunyi di dalam sebuah kotak kecil di dalam kamar anak tersebut. Nah, Art Jeffries ini seorang agen FBI yang saya ceritakan di awal tadi. Nah, setelah mereka berjalan, berpindah tempat ke rumah Art Jeffries, ke rumah teman Art Jeffries. Kemudian Art Jeffries berusaha untuk menguak kebenaran dari siapa pelaku dari kasus pembunuhan orang tua Simon ini. Nah, dari situlah kemudian Art Jeffries mengantarkan Simon, yang dimana Simon menunjukkan arah jalan pulang rumahnya. Jadi dia menghafal jalan yang dia Simon itu terdapat sebuah kayak kartu di saku celananya, di mana kartu tersebut bertuliskan petunjuk-petunjuk untuk jalan ke rumahnya, siapa saja yang boleh dikenali, siapa saja yang harus orang asing jangan bicara sama orang asing. Nah, setelah itu sering berjalannya waktu cerita. Kemudian setelah mereka sampai ke rumah Simon tadi, Simon memecahkan lagi kunci chipper tersebut. Kemudian ia menelpon Dean dan Leo. Kemudian dia menelpon lagi Dean dan Leo yang merupakan pegawai kriptografer dari NSA yang merupakan anak buah dari Nicholas Kudrow. Kemudian Dean dan Leo berusaha untuk menghubungi. Setelah Simon bicara dengan Dean dan Leo, kemudian Art Jeffries mengambil telepon tersebut. Kemudian ia menelpon ke Dean dan Leo. Kemudian mereka bicara dan Dean memberikan isyarat sebuah email dan passwordnya ke Art Jeffries agar mereka bisa berkomunikasi. Maksudnya agar mereka bisa berkomunikasi di mana mereka akan ketemu. Kenapa hal demikian? Agar tidak ada yang mengetahui. Namun usut anak buah Nicholas Kudrow yang tadi membunuh orang tua Simon mengetahui di mana pertemuan antara Art Jeffries dan Dean. Kemudian disitulah Dean terbunuh. Setelah Dean terbunuh, ia telah menceritakan semuanya terhadap Art Jeffries, namun belum lengkap karena mohon maaf saya tadi kurang lengkap. Kemudian setelah itu Leo mengetahui kabar kematian sahabatnya ini, yang juga merupakan seorang kriptografer, sahabat rekan kerjanya. Kemudian Leo menuliskan sebuah surat, yang dimana di dalam surat tersebut bertuliskan di dalam surat tersebut menguak kebenaran pembunuhan orang tua Simon, yang mana pembunuhan orang tua Simon direncanakan oleh Nicholas Kudrow yang merupakan bosnya sendiri, Leo di perusahaan Mercury, di proyek Mercury. Setelah Leo menulis surat tersebut, datanglah lagi anak buah Nicholas Kudrow untuk membunuh Leo. Nah, untungnya setelah membunuh itu, anak buah Nicholas Kudrow mengambil surat tersebut. Namun untungnya yang saya bilang tadi, Leo menulis surat tersebut bukan melalui email. Karena kenapa?
Ketika ia menulis melalui email, maka akan secara langsung akan apa namanya, akan secara langsung diketahui oleh Nicholas Kudrow. Dan jadi dia mengetiknya melalui mesin tik pada zaman dahulu, mesin tik kuno, yang dimana sekarang sudah jarang kita ketemui. Nah, mesin tik tersebut ternyata mempunyai salinannya. Nah, yang diambil oleh anak buah Nicholas Kudrow merupakan aslinya, dan salinannya dia membuangnya ke tong sampah. Dan pagi harinya diketemukan oleh pacarnya yang juga sekaligus rekan kerjanya di perusahaan di NSA. Setelah itu pacarnya tersebut memberikan surat tersebut kepada Art Jeffries. Setelah itu Art Jeffries menemui Nicholas Kudrow yang sedang merayakan ulang tahunnya. Terjadi sedikit cekcok di sana. Kemudian setelah itu Art Jeffries pulang, menelpon, memberi kabar bahwa dia telah pulang. Namun diketahui oleh Nicholas Kudrow di mana anak tersebut akan diselamatkan. Maksudnya anak tersebut akan direncanakan untuk diajukan perlindungan saksi, ya seperti itu. Maksudnya anak tersebut diajukan kayak apa namanya, seperti sebuah asuransi, ya maksudnya asuransi di mana anak tersebut bisa aman, si Simon ini. Namun terjadilah pertengkaran di atas sebuah gedung, saling tembak menembak antara kepolisian, FBI dengan anak buah Nicholas Kudrow. Setelah itu tamatlah cerita, berakhir happy ending, di mana anak tersebut selamat, si Simon ini diselamatkan oleh Art Jeffries. Kemudian kita melangkah ke tools apa saja yang digunakan. Jadi toolsnya itu menggunakan mesin tik, menggunakan email, di mana si Dean memberikan email kepada Art Jeffries, di mana akan mereka bertemu untuk menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam Mercury ini. Kemudian setelah itu dia tertembak, dan kemudian Leo memberikan lebih jelasnya lagi mengenai kasus pembunuhan orang tua Simon, yang dimana itu terdapat surat, di mana surat tersebut dapat diketahui keasliannya. Masih ada tanda tangan Leo sendiri, di mana tanda tangan itu surat tersebut. Nah, jadi di sini sekaligus juga untuk analisis khasnya, yaitu dapat dipercaya. Maksudnya analisis khasnya itu, maksudnya itu di sini nah, di mana itu menghasilkan sebuah keaslian data. Nah, maksudnya itu data yang dimaksudnya adalah surat yang diberikan oleh Leo ini keasliannya masih bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti akurat, yang dimana terdapat cap atau stempel yang digunakan pada dokumen kertas. Jadi di dalam surat tersebut terdapat cap tanda tangan oleh Leo yang menulis surat tersebut. Kemudian setelah itu apa saja barang bukti yang didapatkan? Barang bukti yang didapatkan di dalam film tersebut, yakni pistol, namun pistolnya telah dihilangkan jejaknya, maka bisa saja kita sebut barang buktinya itu sebuah surat yang mengungkapkan kebenaran pembunuhan orang tua Simon. Kemudian kasusnya itu tadi pembunuhan orang tua Simon, ya, dengan kasus awal tadi, namun tidak hanya sebagai pengantar, yaitu perampokan bank. Ya, mungkin itu saja dari saya. Cukup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.